kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat ya. Siswa kelas 6B apa kabar? Sehat. Sudah siapkah untuk belajar? Siap. Siswa kelas 6B, siswanya pintar-pintar. Siswa kelas 6B paling hebat. Oke, Ibu Guru yang cantik apa kabar? Sehat. Sudah siapkah untuk mengajar? Siap. Kami siap belajar supaya jadi pintar, karena siswa kelas 6B paling hebat. Oke. Oke, tepuk tangannya. Kita lanjutkan dengan lagu gerakan anti bullying. Hafal kan? Dengan gerakan supaya kamu tidak mengantuk, supaya bersemangat nanti kita belajar, kita gunakan lagunya dengan gerakan. Bisa? Di sana teman, di sini teman. Oke, 1, 2, 3. Di sana teman, di sini teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan,
Sudah. Pertanyaan kedua. Sebutkan bahasa apa saja yang terdapat di negara tersebut. Nah, misalnya tadi, Fauzan nyebutnya apa? Malaysia, ya. Malaysia menggunakan bahasa apa? Ayo, siapa yang tahu? Melayu, Bu. Iya, Melayu. Benar. Bagus, Fauzan. Jujur. Tepuk tangan untuk Fauzan. Iya, Melayu. Mereka menggunakan bahasa
Filipina di timur. Setiap negara memiliki tradisi, bahasa, dan warisan sejarah yang berbeda-beda. Jadi keberagaman budaya negara-negara ASEAN itu berbeda-beda ya kan? Ada yang budayanya dia lain, ada yang ciri khasnya juga lain, ada makanan utamanya juga lain. Tapi ada juga persamaannya, misalnya seperti Indonesia dengan Thailand. Makanan pokoknya kita sama-sama makan beras ya kan? Karena negara kita iklimnya sama-sama iklim tropis. Negara kita kebanyakan adalah di sektor pertanian. Makanya iklimnya tropis. Lanjut. Kondisi geografis wilayah ASEAN. Nah, di sini tadi kepulauan dan daratan. ASEAN terdiri dari negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, dan Brunei. Jadi Indonesia itu termasuk negara kepulauan, banyak pulau-pulaunya, ya kan? Coba kalau kamu lihat peta Indonesia, itu ada peta Indonesia, ya kan? Kamu lihat banyak pulau-pulau kecil, ya enggak? Ya kan? Jadi Indonesia termasuk itu negara kepulauan, sama juga seperti Filipina, sama juga seperti Brunei Darussalam. Dan juga ada yang dia hanya terdiri dari negara yang daratan seperti Vietnam, Laos, dan Thailand. Keragaman iklim. Nah, biasanya kalau negara kepulauan itu iklimnya tropis. Dia memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat sepanjang tahun. Kekayaan sumber daya ASEAN. Kawasan ASEAN kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral, serta hutan tropis yang subur. Nah, kawasan ASEAN ini semua kekayaan sumber daya alamnya itu berbeda-beda. Ada yang dia penghasil minyak bumi terbesar, ada dia penghasil beras terbesar, ya kan? Coba kalau penghasil minyak bumi itu dari negara mana? Iya benar, tepuk tangan untuk Rizky. Iya, Brunei Darussalam itu terkenal dari sektor industrinya, dari sektor minyaknya. Dia banyak menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Nah, kalau dari sektor pertanian, negara mana? Ayo. Iya, Thailand. Thailand itu terkenal dengan penghasil beras yang terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Oke, kita ya anak ibu. Lanjut. Karakteristik sosial budaya masyarakat ASEAN. Sudah. Masyarakat ASEAN terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan bahasa, adat, dan tradisi yang beragam. Nah, jadi mereka ini mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, ya kan? Di negara di kawasan ASEAN ini sudah pasti kita mempunyai adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Contohnya tidak usah jauh-jauh, Indonesia saja. Indonesia kita aja terdiri dari berbagai suku, ya kan? Banyak sukunya. Ada suku Batak, ada Melayu, ada apa lagi? Minang, ada apa lagi? Jawa, berbagai suku, ya kan? Sama, ASEAN juga ini di antara ke-11 negaranya itu pasti memiliki berbagai adat istiadat dan suku yang berbeda-beda. Keharmonisan agama. Agama besar di dunia seperti Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu hidup berdampingan secara damai di kawasan ASEAN. Nah, agamanya juga sudah pasti yang berbeda-beda, ya kan? Karena ada istiadat sukunya ada sudah berbeda-beda, sudah pasti agamanya juga berbeda-beda. Nah, kalau Islam itu biasanya ada negara yang mayoritasnya Islam. Seperti apa? Seperti Indonesia, ya kan? Ada kan Indonesia kan terletak di ASEAN. Indonesia ada salah satu negara yang mayoritasnya Islam. Brunei Darussalam, ya kan? Malaysia
dari nenek moyangnya yang dulu. Seperti kita Indonesia, tradisi dan adat istiadatnya itu tetap kita lestarikan sampai sekarang, ya kan? Oke, lanjut. Sistem ekonomi dan perkembangan di kawasan ASEAN. Nah, ada pertumbuhan ekonomi yang besar. Ini bisa kalian lihat dari diagram ini. Sektor ekonominya bisa kalian lihat dari sini. Oke, lanjut ya. Dinamika politik di negara ASEAN. Mengapa negara ASEAN, beberapa negara ASEAN telah mengalami transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi yang lebih terbuka. Nah, di sini Ibu akan membahas negara-negara ASEAN itu awalnya adalah negara-negara bekas jajahan oleh negara-negara Eropa. Mereka mempunyai kesamaan nasib, pernah dijajah sehingga mereka mempunyai kesamaan visi dan misi. Makanya dibentuklah ASEAN. Contohnya Indonesia. Indonesia pernah dijajah oleh negara mana, Nak? Belanda. Iya, Belanda dan Jepang, ya kan? Belanda itu kan salah satu negara Eropa. Nah, enggak, contohnya sekali lagi apa? Malaysia. Malaysia juga pernah dijajah oleh Inggris, ya kan? Singapura juga pernah dijajah oleh Inggris. Karena kesamaan itulah mereka menjadi membentuk suatu organisasi yang dinamakan ASEAN. Peran ASEAN. ASEAN sebagai organisasi regional berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, mereka bersepakat untuk menjaga stabilitas politik mereka, sama saling menjaga keamanan negara mereka. Makanya mereka membuat suatu organisasi ASEAN. Apabila terjadi sesuatu yang mengganggu negara mereka, negara-negara yang tergabung di ASEAN akan ikut membantu untuk negara tersebut. Ini stabilitas politik. Meskipun ada dinamika politik, sebagai negara ASEAN menikmati stabilitas politik yang mendukung pembangunan ekonomi. Oke, lanjut. Interaksi budaya antar negara ASEAN. Di sini terjadi pariwisatanya. Sudah pasti banyak pariwisata yang kita kenal. Di Indonesia aja banyak, ya kan? Ada Bali, ada Candi Borobudur, banyak, ya kan? Kulinernya, nah, makanan tradisional dari masing-masing negara ASEAN. Wah, ini banyak sekali. Jangankan negara ASEAN, Indonesia aja banyak kulinernya, ya kan? Ada rendang, apa lagi? Nasi goreng, iya, papeda. Nah, tahu kan kuliner-kulinernya dari negara-negara di ASEAN. Pendidikan. Nah, negara ASEAN ini juga melakukan pertukaran pendidikan. Contohnya, kalau kamu dapat beasiswa, nanti sekolah di Malaysia, pertukaran pelajar. Nah, orang Malaysia juga mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Indonesia. Fungsinya apa? Untuk saling mempelajari kebudayaan setempat. Orang Malaysia belajar kebudayaan kita, dan orang Indonesia juga ke sana, ke Malaysia, untuk belajar kebudayaan orang Malaysia. Media. Nah, di sini kita saling berbagi media. Sekarang banyak ya sosmed, ya kan? Berbagi info sosial politik dari internet, ya kan? Oke, lanjut. Tantangan dan peluang dalam menjaga keberagaman. Nomor 1, melestarikan tradisi. Menjaga dan melestarikan warisan budaya tradisional di tengah perubahan zaman menjadi tantangan utama. Nah, tantangan kita sebagai generasi penerus adalah menjaga kelestarian tradisi yang sudah diwarisi oleh nenek moyang kita. Yang kedua, menghargai perbedaan. Membangun sikap saling menghargai dan toleransi di antara keragaman budaya adalah peluang untuk memperkuat integrasi. Saling menghargai perbedaan. Walaupun kita di negara ASEAN ini berbeda adat, suku, etnik, agama, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Toleransi, ya kan? Tidak saling menghujat, tidak saling mengejek, harus selalu bersama-sama.
benar. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu ada peta. Ibu akan membagikan sebuah peta mudah untuk kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing.
Juli 1949. Mana? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Rizky Pratama. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Dapat sebutkan kembali nama ibu kota negara Laos. Vientiane. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang coba maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan karya kami tentang 11 negara ASEAN. Kami memilih negara Thailand. Kepala Negara Mahathir Mohamad. Kepala Pemerintah Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok. Bahasa Thai. Mata uang baht. Luas wilayah 213.122 km. Jumlah penduduk 60.731.401 jiwa. Hari kemerdekaan tidak pernah dijajah oleh negara lain. Nanti nasional Brand Chan Thai National Army of Thailand. Thailand adalah salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand mengalami sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seseorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan Thailand. Mulai dihuni oleh manusia diperkirakan baru 200 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuatkan dengan ditemukan situs arkeologi di Ben Chiang. Oke. Ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 5? Saya ada yang ingin bertanya kepada kelompok 5. Apakah julukan dari negara Thailand? Julukan negara Thailand yaitu Gajah Putih. Di mana? Oke. Ada yang lain? Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Coba jelaskan kembali asal-usul nama negara Thailand. Dalam bahasa Thailand, dalam bahasa Thai adalah paket Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam. Arti bahasa Sanskerta artinya bilang apa coklat dan Thailand. Oke. Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Tadi kita sudah persentase mengenai kelompok negara-negara di ASEAN. Sudah pada tahu ya semua ya? Oke, kita lanjut. Ice breaking. Oke, biar supaya nggak ngantuk, biar supaya nggak penat, ayo berdiri semua. Kamu ice breaking. Ya, ice breaking kita namanya besar dan kecil. Ingat dulunya ya, besar dan kecil. Kalau ibu bilang semut, jawabnya apa? Kecil. Besar. Oke. Kalau ibu bilang gajah, sebutnya apa? Kecil. Oke, paham? Kebalikannya, kalau hewannya besar, nyebutnya kecil. Kalau
bukunya nak, dilihat bukunya untuk jawabannya boleh. Boleh buka bukunya. Oke, sudah selesai? Sudah bisa ibu kumpul? Oke, ibu kumpul ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Ayo, kelompok 5 gimana? Sudah selesai? Kelompok 3 ayo kumpul. Kelompok 2 ya. Ayo. Ayo Indra. Erwin. Ayo depan. Siap. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah melaksanakan tes bertulisnya. Selanjutnya ya, kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi.